Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di ujian akhir semester Universitas Sibar Asia Jakarta. Semester genap tahun ajaran 2023-2024 dengan mata kuliah Komunikasi Data, kelas IT 402 dengan prodi IPJJ Informatika S1, dosen pengampu Insinyur ini Yulianti MM Kom. Sifat ujian take home test dengan nama mahasiswa saya Ujang Kamun dengan NIM 2204 01 01 02 12. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait tugas UAS mata kuliah Komunikasi Data pada pertemuan 7 sampai dengan 13. Yang mana di dalamnya adalah data link control, multiplexing, switching network, packet switching, mode transfer asinkron, ATM, dan frame relay. Data link control. Data link adalah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Agar komunikasi data digital berlangsung efektif, banyak hal yang akan diperlukan untuk mengontrol dan mengatur pertukaran data. Agar sistem pengontrolan yang diperlukan dapat tercapai, diperlukan layar yang secara logika ditambahkan di atas physical interface. Logika yang ditambahkan tersebut dinamakan sebagai data link control atau data link protocol. Untuk melihat kegunaan data link control, maka ditampilkan beberapa hal berkaitan dengan komunikasi data agar berjalan efektif di antara dua stasiun, yaitu transmitter dan receiver yang terhubung, yang meliputi frame synchronization, flow control, error control, addressing, control, dan data pada link yang sama, dan link management. Data link control untuk frame synchronization atau transmisi sinkron, untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi, maka dapat digunakan transmisi sinkron sebagai alternatif. Dengan transmisi sinkron blok frame dari data secara lengkap dikirimkan seperti deretan bit yang berdekatan tanpa adanya delay di antara elemen karakter. Tidak seperti transmisi asinkron yang ditandai dengan start bit dan stop bit tiap elemen karakter 7 bit. Deretan bit yang dikirim memiliki pengkodean yang sama antara transmitter dan receiver sehingga receiver dapat memperoleh data secara sinkron. Semua frame yang akan dikirim terlebih dahulu diawali dengan receiver batches untuk memastikan receiver siap untuk menerjemahkan deretan bits agar didapatkan data yang benar. Isi dari masing-masing frame terbungkus oleh sepasang receiver bit sebagai sinkronisasi frame. Flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Ketika data diterima receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan level yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya flow control, maka buffer pada penerima dapat terisi penuh dan melebihi kapasitas. Bersamaan pada saat penerima masih memproses data sebelumnya. Sebagai permulaannya, maka kita menguji mekanisme flow control dengan tidak adanya error. Seperti ditunjukkan pada gambar 7.2 di bawah. Sumbu ke atas adalah urutan waktu yang akan mempermudah dalam menggambarkan hubungan kirim dan terima yang benar sebagai fungsi waktu. Masing-masing tanda panah menunjukkan satu frame data yang sedang transit dalam perjalanan di antara dua stasiun. Data dikirimkan dalam urutan frame yang masing-masing frame berisi bagian data dan sejumlah informasi pengontrol. Diasumsikan bahwa semua frame yang dikirimkan berhasil diterima dengan sukses. Tidak ada frame yang hilang dan tidak ada frame yang datang mengalami error. Selanjutnya, frame-frame tersebut
tiba bersamaan dengan dikirimkannya frame. Bagaimanapun juga, masing-masing frame yang dikirimkan sebelum diterima akan mendapat delay fase saluran yang besarnya berubah-ubah. Stop and wait flow control. Bentuk sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja sebagai berikut. Entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima entitas, tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Entitas sumber harus menunggu sampai ia menerima balasan dari entitas tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Selanjutnya, entitas sumber dapat menghentikan aliran data dengan menahan jawaban. Prosedur ini dapat bekerja dengan baik tentunya bila data dikirimkan dengan jumlah frame yang besar. Dalam hal ini, entitas sumber akan membagi blok data yang banyak menjadi blok data yang lebih kecil yang kemudian dikirimkan dalam beberapa frame. Pada gambar ini berisi urutan gambar dari sebuah proses transmisi dengan waktu transmisi sama dengan 1 dan waktu propagasi sama dengan A. Pada urutan 1 sampai dengan 4 ditunjukkan proses transmisi frame yang berisi data. Dan pada gambar yang terakhir, urutan nomor 5 menunjukkan kembalinya frame jawaban yang kecil. Dengan catatan bahwa A lebih besar daripada 1 menunjukkan media transmisi sedang sibuk dipergunakan stasiun lain. Sedangkan A kurang 1, media transmisi sedang kosong, sehingga dapat dipergunakan secara efisien. Selanjutnya, sliding window flow control. Masalah utama yang selama ini adalah bahwa satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama dalam keadaan antrian bit yang akan dikirimkan lebih besar dari panjang frame atau A lebih besar daripada 1. Maka diperlukan suatu efisiensi. Receiver harus dapat menampung 7 frame. Ini. Melebihi satu jawaban yang telah dikirim. Sebagian besar protokol juga memperbolehkan suatu sinkron satu session untuk memutuskan aliran frame dari sisi lain dengan cara mengirimkan pesan receiver not ready yang dijawab frame terlebih dahulu, tetapi melarang transfer frame berikutnya. Selanjutnya, bila suatu stasiun memiliki data yang akan dikirim dan jawaban yang akan dikirimkan, maka dikirimkan bersama-sama dalam satu frame. Cara demikian dapat meningkatkan kapasitas komunikasi. Jika suatu stasiun memiliki jawaban tetapi tidak memiliki data yang dikirim, maka stasiun tersebut mengirimkan frame jawaban yang terpisah. Jika suatu stasiun menerima jawaban yang sama, maka tinggal mengabaikan jawaban tersebut. Selanjutnya yaitu protokol SDLC. Protokol Sinkronisasi Data Link Control atau SDLC pertama kali dipublikasikan pada pertengahan tahun 1970 oleh IBM untuk mengatasi transfer data antar komputer dengan jumlah data yang besar. Transmitter menggunakan suatu teknik disebut byte stuffing untuk menghilangkan terjadinya big flag pada semua frame yang dikirimkan. SDLC dilengkapi dengan sinyal yang ditetapkan sebagai pemberitahu receiver untuk membatalkan frame yang sedang diproses. Dengan dengan cara transmitter mengirimkan 7 urutan bit 1 kepada receiver yang diartikan sebagai karakter pembatal. Proses penerimaan data akan terhenti sampai menunggu tanda berikutnya dan frame data yang sedang diproses dikosongkan. Selanjutnya protokol HDLC. Salah satu protokol untuk data link control yang paling penting adalah High Level Data Link Control atau HDLC. Berdasarkan ISO 33009 dan ISO 4335 yang diadopsi dari standar CCITT dengan untuk jaringan paket switching X.25. Pada awal dan akhir frame pada HDLC juga ditandai dengan menggunakan urutan bit 011117 seperti pada SDLC. Sedangkan perbedaan antara SDLC dan HDLC adalah HDLC menggunakan deretan bit untuk alamat dan kontrol sebanyak 7 bit. Karakter pembatal pada HDLC menggunakan 7 bit
Satu, SDLC 7 bit. Byte terakhir pada file pada field alamat dan pengontrol yang memiliki LSB satu yang menandakan akhir file. Sementara frame check sequence atau FCS adalah kode pengecekan error yang diperoleh dari perhitungan menggunakan CRC. Pada gambar di samping memberikan contoh bit swapping, bit stooping. Pada dua kasus pertama ekstra 0 tidak begitu berpengaruh untuk mengabaikan flag pattern, tetapi penting untuk algoritma operasional. Demikian uraian data link. Selanjutnya, multiplexing. Dalam jaringan komputer, multiplexing atau muxing memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan bandwidth melalui penggabungan beberapa sinyal dalam satu media transmisi. Multiplexing atau disebut juga muxing adalah sebuah teknik dalam bidang telekomunikasi yang memungkinkan beberapa informasi dapat dikirimkan melalui suatu jalur transmisi secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat mengirimkan banyak data sekaligus melalui satu kabel atau media transmisi. Muxing juga dikenal sebagai teknik gabungan data. Sebagai contoh, kita bisa mengirimkan data suara, data video, dan data internet secara bersamaan melalui satu kabel transmisi. Frekuensi division multiplexing itu bahan bandwidth yang bisa digunakan dari suatu media melalui bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Setiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda. Frekuensi carrier dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih atau guardband. Contoh, broadcast radio. Channel dialokasikan walaupun tidak ada data. Ini adalah contoh dari diagram frekuensi division multiplexing. Ini juga sistem FDM. Selanjutnya, synchronous time division multiplexing. Data rate media melebihi data rate sinyal digital yang akan ditransmisikan. Banyak sinyal digital interleaved dalam waktu mungkin pada level block. Time slot sebelumnya diberi nilai ke slot dan difikkan. Time slot dialokasikan walaupun tidak ada data. Time slot tidak harus selalu disebarkan ke shorts. Selanjutnya synchronous time division multiplexing, yaitu data rates media melebihi data rate sinyal digital yang akan ditransmisikan. Banyak sinyal digital interleaved leaved dalam waktu selanjutnya mungkin pada level block. Time slot sebelumnya diberi nilai ke short dan difixkan. Time slot dialokasikan walaupun tidak ada data. Time slot tidak harus selalu disebarkan ke short. Dan ini gambar daripada sistem PDM. Beberapa contoh multiplexing yang diterapkan dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut, seperti televisi kabel, sistem telepon, jaringan komputer, transmisi optik, dan komunikasi nirkabel. Demikian multiplexing uraiannya. Selanjutnya, switching network. Switching adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Switching adalah merupakan sebuah jaringan yang dapat mengalokasikan sebuah sirkuit yang dapat didedicated di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk dapat saling berkomunikasi. Transmisi jarak jauh biasanya dilakukan melalui jaringan node yang diaktifkan. Kumpulan node dan koneksi merupakan jaringan komunikasi
Data dirutekan dengan cara berpindah dari satu node ke node lainnya. Dan gambar di sini di samping adalah simple switched network. Switching network, switching network itu adalah nodes, ada simple switched network, ada circuit switching application, public circuit switched network, ada switch application, telecom component, circuit switch element, ada circuit switching, concept blocking or non-blocking, spread dependent switching, crossbar matrix, multi-stage switch, three-stage switch, team dependent switch, alternate routing, control signaling function, control signaling sequence, switch to switch signaling, control signal, location of signaling in channel signaling, drawback of in channel signaling, common channel signaling, common V dot in channel signaling models, transfer point, signaling network structure, circuit switching. Sirkuit switching jalur komunikasi khusus antara dua stasiun, tiga fase mendirikan transfer memutuskan. Harus memiliki kapasitas switching dan kapasitas saluran untuk membuat koneksi, harus memiliki kecerdasan untuk menentukan rute. Selanjutnya circuit switching application. Dalam dunia telekomunikasi, jaringan penggalian sirkuit adalah jaringan yang melokasikan sebuah sirkuit yang didedikasikan di antara bin dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Dan ini gambar di samping adalah jaringan switched circuit. Konsep peralihan sirkuit. Saklar digital menyediakan jalur sinyal transparan antara perangkat antar muka jaringan. Unit kontrol jalin koneksi umumnya berdasarkan permintaan tangan dan akui permintaan, tentukan apakah tujuannya bebas membangun jalur untuk perbaikan koneksi memutuskan. Dan gambar di samping adalah elemen saklar sirkuit. Blocking or non-blocking. Pemblokiran. Jaringan tidak dapat menghubungkan stasiun karena semua jalur sedang digunakan. Jaringan pemblokiran memungkinkan hal ini digunakan pada sistem suara panggilan berdurasi singkat. Non-pemblokiran mengizinkan semua stasiun terhubung berpasangan sekaligus digunakan untuk beberapa koneksi data. Switching network. Dan ini adalah three-stage switch yang di dalamnya berisi tentang ada first stage, ada second stage, ada third stage. Jadi ada tiga stage switch dalam switching network. Dan ini adalah kontrol signal. Dalam kontrol signal ada name signal, ada calling signal, organic end office, intermediate end string, terminating end office, calling station. Paket switching. Paket switching adalah cara transfer data antar jaringan dalam bentuk paket-paket kecil. Terdapat dua jenis utama, yaitu connection oriented switching dan connectional switching. Salah satu kelebihannya adalah bisa mengirim data dengan cepat dan secara efisien. Prinsip peralihan sirkuit dirancang untuk suara sumber daya yang disediakan didedikasikan untuk panggilan tertentu. Seringkali koneksi data tidak aktif. Kecepatan data tetap, kedua ujungnya harus beroperasi pada kecepatan yang sama. Itu prinsipnya. Operasi dasar. Data dikirimkan dalam paket kecil, biasanya 1000 oktet. Pesan yang lebih panjang dipecah menjadi serangkaian paket. Setiap paket berisi sebagian data pengguna ditambah beberapa informasi kontrol. Informasi kontrol, informasi perutuan atau pengalamatan, paket diterima disimpan sebentar atau buffer dan diteruskan ke node berikutnya. Simpan dan teruskan.
Dan gambar di bawah adalah sebagai penggunaan paket. Kombinasi. Kombinasi satu, sirkuit virtual eksternal, sirkuit virtual internal, rute khusus melalui jaringan sirkuit virtual eksternal, datagram internal, jaringan menangani setiap paket secara terpisah. Paket yang berbeda untuk sirkuit virtual eksternal yang sama mungkin memerlukan rute internal yang berbeda. Buffer jaringan di node tujuan untuk pemesanan ulang. Kombinasi dua, datagram eksternal, datagram internal. Ada paket diperlukan secara independen oleh jaringan dan pengguna. Datagram eksternal, sirkuit virtual internal, pengguna eksternal tidak melihat koneksi apapun. Pengguna eksternal mengirimkan satu paket pada satu waktu. Jaringan menyiapkan koneksi logis. Itulah kombinasi dua. Nah, ini adalah gambar sirkuit virtual eksternal dan operasi datagram. Dan yang ini adalah sirkuit virtual internal dan operasi datagram. Yang ini eksternal, yang ini internal. Multiplexing. DTE dapat membangun 4095 sirkuit virtual simultan dengan DTE lain melalui satu tautan DTC DCE. DTE DCE. Paket berisi nomor sirkuit virtual 12 bit. Itu penomoran sirkuit virtual. Asynchronous transfer mode. Selanjutnya, mode transfer asinkron atau asynchronous transfer mode. Asynchronous transfer mode adalah medan dengan panjang tetap di dalam sel yang mencakup informasi perutuhan yang digunakan oleh jaringan. Memastikan bahwa kecepatan pemrosesan yang lebih cepat diaktifkan menggunakan sirkuit kertas sederhana. Manfaat terbesar ATM adalah kemampuannya untuk memberikan dukungan untuk berbagai layanan komunikasi sekaligus mediakan independensi transportasi dari layanan tersebut. ATM Logical Connection, itu diantaranya ada koneksi saluran virtual atau VCC, analog dengan rangkaian virtual di X.25, unit dasar peralihan antara dua pengguna akhir, duplex penuh, sel berukuran tetap, data pertukaran penggunaan jaringan atau kontrol dan pertukaran jaringan-jaringan atau manajemen jaringan dan perutuhan. Koneksi jalur virtual VPC, kumpulan VPCC dengan titik akhir yang sama. Ini gambar dari ATM cell format. Selanjutnya header format. Header format, di dalamnya ada kontrol, ada generik, hanya pada antar muka pengguna ke jaringan. Kontrol hanya mengalir pada saat ini. Pengidentifikasian jalur virtual, pengidentifikasian jalur virtual, jenis muatannya adalah misalnya info pengguna atau manajemen jaringan. Prioritas kehilangan sel dan kontrol kesalahan tajuk. Effect of error in cell header. Dan ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah ATM dan frame relay. Frame relay dan asynchronous transfer mode atau ATM keduanya merupakan teknologi lapisan tautan data dengan protokol berorientasi koneksi dalam model OSI atau Open Search International. Keduanya saling terkait karena keduanya menyediakan cara untuk mengirim dan melalui wide area network atau WAN menggunakan sirkuit virtual. Kedua teknologi tersebut digunakan untuk menghubungkan lokal area network atau LAN dan mengirimkan data melalui WAN. Frame relay dan ATM berbeda dalam hal detail implementasinya seperti ukuran paket, overhead, biaya, kecepatan,
kontrol kesalahan dan manajemen aliran, serta keandalannya. Perbedaan ini membuat keduanya cocok untuk berbagi aplikasi dan lingkungan jaringan. Lapisan adaptasi ATM, yaitu dukungan untuk protokol transfer informasi tidak berbasis ATM. PCM atau suara kumpulkan bit ke dalam sel. Pasang kembali menjadi aliran konstan. IP, petakan paket IP ke sel ATM. Paket IP fragmen gunakan LAPF melalui ATM untuk mempertahankan semua infrastruktur IP. Dan ini gambar dari layanan kecepatan bit ATM. Jenis aplikasi yang didukung, emulasi sirkuit, suara dan video VBR, layanan data umum, IP melalui ATM, X, enkapsulasi multiprotokol melalui ATM MPOA, IPX, AppleTalk, Disnet. Emulasi lain. Adaptation Layer Service menangani kesalahan transmisi, segmentasi, dan perakitan ulang, tangani sel yang hilang dan salah masukan, juga kontrol aliran. Dan ini adalah kecepatan bit ATM. Selanjutnya ya frame relay. Dirancang agar lebih efisien daripada X.25. Dikembangkan sebelum ATM. Basis terpasang lebih besar dari ATM. ATM sekarang lebih diminati pada jaringan berkecepatan tinggi. Latar belakang bingkai X.25, paket kontrol panggilan pensinyalan dalam pita, multiplexing sirkuit virtual pada lapisan 3, lapisan 2 dan 3 mencakup kontrol aliran dan kesalahan, biaya overhead yang cukup besar, tidak sesuai untuk sistem digital modern dengan keandalan tinggi. Ini arsitektur protokol. Kontroven. Antara pelanggan dan jaringan, saluran logis terpisah digunakan, mirip dengan pensinyalan saluran umum untuk layanan peralihan sirkuit. Lapisan lautan data LIVD, Key.921, kontrol tautan data yang andal, kontrol kesalahan dan aliran, antara pengguna TI dan jaringan NT digunakan untuk pertukaran pesan sinyal kontrol Key.933. Itu penjelasan daripada arsitektur protokol gambar di sini. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada bila kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.